Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudahi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في العصر الدهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعارض جاد أو خلط البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القراء ليلا على عالمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالذر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم أغنني بالعلم وجملني بالعافية. Lupa lagi nih Habib. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah Allah kumpulkan kembali
pada malam ini di baitin min buyutillah dalam rangka mencari keridhaannya. Semoga Allah memberikan keridhaannya kepada kita di dunia sebelum di akhirat. Adapun yang akan kita baca malam ini adalah kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidil Walid Abuya Muhaddithil Haramain Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Pokok pembahasannya kita sudah sampai ke masalah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi'ilm fid darain amin. Wa huwa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah ila an qala fima yata'allaq bis salah wa min dhalika anna as-salata nurun lil mu'mini fid dunya wal akhirah. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ard was salatu nurun. Al-hadits fahiya nurun lil musalli fi qalbihi wa basiratihi wa aqlihi wa wajhihi. Daripada keistimewaan salat, salat akan memberikan kepada kita cahaya. Cahaya itu bisa cahaya zahir, bisa cahaya batin. Cahaya zahir, orang yang sholat karena memang dia berwudu, mukanya lain dengan orang yang tidak sholat. Coba perhatikan, sekalipun orangnya hitam, kalau dia sholat, dia suka berwudu, bersujud kepada Allah, ada cahaya di mukanya. Lain dengan yang tidak ada sholat, yang tidak sholat. Kalau anda perhatikan, anda bisa buktikan itu. Ya, nah, jadi ada cahaya. Itu yang zahir, yang kelihatan. Yang batin, kita bisa melihat sesuatu, bisa mempertimbangkan sesuatu, bisa mempunyai firasat di dalam sesuatu, dan bisa menghukumkan hal yang anda tidak tahu, tapi benar insyaallah dihukumkannya dengan berkat kita melaksanakan sholat. Makanya ada sholat istikharah. Ya, sholat cahaya bagi orang mukmin di dunia dan di akhirat. Artinya kalau orang kafir sholat nggak ada artinya. Kalau belum mukmin, belum iman. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW jelaskan, beliau bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kuncinya sholat dulu nih. Apa? Wudu. Wudu itu sebagian dari iman. Iya dong. Gimana Bib? Emang kita sudah beriman kok dikatakan wudu itu sebagian dari iman? Yang dicuci ketika kita sholat cuman tangan, muka, sebagian rambut, kaki, dan ada niat. Sebagian aja. Kalau kita pikir-pikir kan ini kelihatannya nggak ada apa-apanya kan? Orang bisa aja mandi sekaligus, mungkin lebih bersih. Tapi ketika kita melakukan wudhu ini dengan niat dan pekerjaan yang sudah diatur tersebut, anda laksanakan dengan penuh. Artinya apa namanya, dengan segala kekhusyuan. Tidak saya jalankan ini kecuali karena Allah. Minal iman itu. Kalau nggak iman buat apa tuh wudu? Cuci tangan harus sampai sini, muka, kepala, kuping, ya apalagi lagi dilaksanakan sunnah-sunnahnya, kaki. Kelihatannya sia-sia, tapi kita melaksanakannya karena iman kepada Allah. Wudu itu daripada iman. Kalau nggak iman ya nggak wudu. Dipikir mau ngapain? Mendingan gua mandi. Barangkali begitu, ya. Baik. Jadi wudu jangan main-main tuh. Dia sebagian daripada iman. Yang benar kalau wudu. Ada hitungannya berarti.
Ada hubungannya dengan sholatnya. Kalau wudunya nggak baik, sholatnya kan nggak benar. Hubungin lagi dengan sesucinya, bisa nggak benar juga. Jadi nyambung semuanya. Ya, baik. Wudu sebagian daripada iman. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama wal ard. Zikir kita mengucapkan subhanallah itu kebaikannya memenuhi langit dan bumi. Jangan pakai pikiran kita, nggak sampai. Ini Allah melalui Rasulullah menjelaskannya. Terima aja sudah. Kalau begitu jangan lupa kita berzikir kepada Allah. Maksudnya baik setelah wudu atau di dalam wudu ada disunahkan kita berzikir bismillah kalau bisa. Paling tidak doa wudu. Lebih dari sekedar subhanallah, doa wudu banyak. Ya. Kalau subhanallah saja seperti itu, apalagi dengan ditambah dengan yang lain-lain, tambah banyak lagi. Langit dan bumi penuh kebaikan. Allahu Akbar. Itulah aturan Allah. Kemudian wassalatu nurun. Nah, ini yang sedang kita baca. Salat itu adalah cahaya. Ini baru permulaan, nanti ada banyak lagi nih soal nur ini. Ya. Berkata Sayyidul Walid, "Fahiya nurun lil musalli." Dia adalah salat itu cahaya bagi orang yang salat di mana? Di hatinya. Ada cahaya orang yang salat di hatinya. Ada ketenangan dalam jiwanya. Ada buat ngadu. Orang kalau nggak pernah salat sama sekali, gundah, gelisah. Walaupun dia bilang, nggak perlu salat, apaan tuh salat? Bohong, di hatinya ada kegelisahan kalau dia tidak salat. Apalagi orang Islam. Ngaku orang Islam tidak sholat, gelisah di hatinya. Kalau yang sholat, dia lagi kerja segala macam, capek dan ini dan itu, zuhur dan sholat sembahyang, ya dia sholat. Itu ada hubungan dengan Allah. Ada kenikmatan sendiri. Setelah wudu, setelah salam, ada kenikmatan sendiri. Cahaya itu nggak didapat oleh semua orang, kecuali yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa basiratihi, dari cara pemikirannya ada cahaya. Ya, wa aglihi wa wajhi, di akalnya dan di mukanya. Tuh. Di hatinya. Kalau saya maknakan basir, jiwanya, perasaannya, akalnya, dan juga wajahnya ada cahaya. Cahaya di akal bukan berkilau kayak lampu, pemikirannya bagus. Cahaya di jiwanya, perasaannya bagus, tidak biadab perasaannya, dididik oleh sholat. Cara berpikirnya juga bagus karena dididik oleh sholat. Makanya jangan tinggalkan sholat, akan mendidik semuanya, badan kita jadi baik berkat sholat itu. Ya, di sholat adalah cahaya. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan bahwa sholat itu adalah nur, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sahabat Nabi dan Nabi itu kelihatan di mukanya bekas sujud. Bib, bekas sujud yang gimana sih, Bib? Yang hitam di sini? Bukan. Itu sisi kita bisa bikin. Ya, Anda jangan bangga tuh kalau ada jadi keluar di sini, ya. Itu keluar hitam itu kalau Anda sholat benar keluar sendiri. Ya, bukan di sini lagi, di sebelah sini adanya. Kalau kita sholat benar nanti keluar sendiri. Ada orang kan sengaja kalau sembahyang sujud dia naruh apa? Pasir. Kadang-kadang pengen cepet parutan ditaruh. Biar kelihatan ini. Ya, biar kelihatan hitam. Wah, kayak ahli ibadah. Jadi sombong. Enggak. Itu kelihatannya hitam, nanti yaumul qiyamah bercahaya itu. Enggak usah pakai di gini-giniin sholat, enggak usah. Kita sholat pakai misalnya pakai arit busa. Kalau kita suruh sholat nanti ada tanda di sini dari Allah. Tidak di dunia, nanti di akhirat.
Urunan muhajjalin, bekas wudu dan bekas kita bersujud kepada Allah. Jadi nggak jaminan ada jangan jadi ria malahan nanti. Jangan. Ya. Biar orang saya kenal orang yang ratusan rakaat salatnya nggak pakai ada sampai mudul di sini dua ini nggak ada. Ya, wallah alam yang bisa begitu anak nggak paham. Apa ditekan sekali sujudnya? Bagaimana anak nggak paham? Jadi nggak perlu begitu. Ya, biasa-biasa aja kalau keluar sendirinya itu terserah. Ya, itu memang kenikmatan dari Allah. Tapi biasanya nggak pakai begitu. Sebab kadang-kadang kalau nggak kuat kita jadi sok. Udah ada ini nih tanda orang banyak sujud kepada Allah, bisa jadi sok. Mendingan nggak ada, nggak kelihatan. Tapi sholat tetap jalan. Ya, ya. Jadi sahabatnya Nabi kelihatan tuh. Ya, Anda aja nih lihat nih muka-mukanya, masya Allah bercahaya. Ini yang kelihatan dengan mata kasat. Yang dilihat oleh malaikat lebih dari ini. Ente nggak tahu. Kita yang sering melihat begini ya. Kadang-kadang ada orang bercahaya benar. Tapi yang jelas kalau habis wudu tuh berasa benar kita. Kalau orang habis wudu lihat ada cahayanya tuh. Nah kalau mau yang lebih kapan? Mayat yang sudah dimandiin dengan sebelum dimandiin, lihat beda benar. Cahayanya tuh beda. Memang orang satu orang yang lain, Allah itu tergantung amalnya masing-masing. Tapi kelihatan bedanya. Sebelum dimandikan, setelah dimandikan kan diwuduin tuh, mukanya lain. Demikian pula yang kita ini, ya. Apa? Tapi jangan nanti pulang ke rumah ente ngaca gitu. Habis wudu ngaca dulu. Cahaya benar. Enggak usah, ya. Nah, enggak usah begitu. Ya. Itu sudah ada sendiri dari Allah SWT. Dan kita jangan mikirin itu, jangan. Asal tahu aja. Ya, asal tahu aja. Enggak perlu mikirin cahaya ini, enggak usah. Asal tahu aja bahwa sholat itu membawa cahaya. Wudu itu membawa cahaya kepada kita. Yang penting cahaya batin, bukan cahaya zahir. Ya. Nah, jadi ditakyid oleh Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kelihatan tuh di muka mereka bekas yang bersujud. Ya. Jadi yang bekas sujud itu bukan tanda hitam, bukan. Kelihatan. Ya. An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, idza hafadha al-'abdu 'ala salatihi fa aqama wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha galat hafizakallahu kama hafidhani wa su'ida bihi ila sama' wa laha nur. Jadi oleh Allah diciptakan ini ganjaran sholat ini seolah-olah dibentuk. Ya, anggaplah ada orang seolah-olah gitu ya. Ada sesuatu yang kalau kita sholat itu keluar dari kita nih. Nah, tapi dengan catatan wudunya yang bagus. Nih kalau mau dapat keramat ini nih, ya, kalau mau dapat keramat yang ini, wudu yang benar. Bagaimana wudu yang benar? Ya biasa kita tahu. Laksanakan sunnahnya, ya, yang bisa melaksanakan sunnahnya, paling tidak yang wajibnya yang benar. Bersihkan tangan, kumur-kumur, istinsyak, muka tambahin lebarnya, ya, yang bagus. Jangan terlalu gini, jangan. Dimakruhkan tuh orang wudu terlalu ini, ya. Di samping mungkin menyakiti dia, kedua bisa menyakiti perasaan orang lain. Kadang-kadang wah gini kena orang. Lihat tuh Islam. Jangan, pelan-pelan aja. Yang penting buat kita, gitu ya. Gitu. Tangan lebihin. Jangan lupa tuh dilebihkan tuh. Tangan lebihkan sedikit. Kaki pun demikian, ya. Kerjakan yang sunnah, kuping. Apalagi tengkuk. Beres baca doa. Pertama kita situ, binanya di situ tuh, bangunnya di situ dulu. Salatnya wudunya yang bagus. Baik. Kemudian fa'agama wuduha wa ruku'aha. Benar-benar. Ya. Lagi sholatnya itu, sholat orang yang sholat semangat dengan orang yang sholat terpaksa kan lain. Enak, dia merasakan kenikmatan tuh. Ruku bagus kelihatannya, enggak rukunya nungging.
Ya, dirinya asal saja, nggak bisa diam. Ya, di samping dia pakai pakaian baik, benar-benar tegap, sembahyang, rukunya bagus, ya, gerakan-gerakannya bagus. Wasujudah, sujudnya juga bagus, bacanya juga bagus. Wabib, saya nggak fasih nih, nggak apa-apa, Allah ngerti bahasa kita. Jangankan bahasa Betawi, bahasa Cina Allah tahu, ya kan? Jadi nggak, oh mesti fasih, jangan difasih, yang bagus itu yang biasa, yang nggak dipaksakan, yang nggak dipaksakan yang enak. Orang juga difasih-fasihin nggak enak, yang denger nggak enak, yang baca juga nggak enak juga, capek. Orang Arab ainnya bagus, dia ihdinas alaihim, waduh sampai di sini. Untung nggak nyangkut, kalau nyangkut di A terus nggak bisa langsung, repot. Nggak usah difasih-fasihkan, sebisanya Anda. Dan kalau memang kebetulan nggak fasih, jangan jadi imam, kita jadi makmum, kan beres tuh urusan, nggak jadi omongan. Ya. Wudhu bagus, gerakan sholatnya benar, terus galat. Setelah salam, sholat tuh ngomong, seolah ada yang keluar dari kita. Saya mau untuk pendekatan makna, seolah ada yang keluar dari kita tuh, diciptakan oleh Allah. Ganjaran sholat tuh keluar, nggak kelihatan tapi kita. Allah yang tahu dan malaikat Allah yang tahu. Ngomong sama kita, hafizakallah kama hafidhani. Semoga Allah menjaga engkau seperti engkau menjaga saya. Jadi sholat juga minta dijaga oleh kita yang benar, jangan semua maunya. Orang dia nanti bisa membela kok. Kita ingin dibela. Maaf, kita punya mobil, ada supir. Jangan dikasih makan, jangan dikasih gaji, jalan nggak nih mobil? Kira-kira? Ditubrukin tuh mobil sama supir. Ini apa nih bos saya? Ya kan? Kita nih seolah-olah bosnya itu sholat, masalah bosnya itu sholat. Jaga sholatnya yang bagus. Ini harta kita yang sangat berharga, jaga sholatnya yang baik. Begitu selesai itu sholat keluar, tenang dia. Allah, aku senang sama kamu, seolah-olah gitu ya. Semoga engkau dijaga seperti engkau menjaga aku. Berangkat sud, diterima oleh Allah. Udah gitu aja. Tuh sholat begitu, ya. Wasuida bihailas sama walaha nur. Berangkat dari setelah ngomong begitu, berangkat, diangkat oleh Allah. Kemana tempatnya, di mana tempatnya, bagaimana caranya, nggak perlu ente tahu. Cahaya yang berangkat. Mungkin Nabi lihat, mungkin malaikat lihat. Bib, saya nggak lihat, ngapain ente lihat? Nggak perlu kita lihat. Yang perlu kita sholatnya yang benar. Jangan nyari yang goib-goib, nggak usah. Kita yang gohir aja dah, yang gampang. Ya, tuh begitu sholat. Jadi jangan anggap biasa-biasa, main-main, mempermainkan sholat. Karena sholat itu seolah ada jasadnya. Anda memarahin, dia marah, seolah-olah begitu. Ya, kalau tadi sholat itu mengatakan semoga engkau jaga, mungkin kalau kita main-main, mudah-mudahan engkau didoain lagi mas sholat, kan bahaya. Nah, jadi kita berusaha sebaik mungkin. Soal khusyuk satu dan lain orang lain-lain. Ya, kita nggak bicara soal sekarang yang zahir aja dulu, yang kelihatan. Makanya jangan main-main. Anak-anak dilatih, yang sering masjid jangan dilarang ke masjid, ya, jangan dilarang, apalagi zaman sekarang ini, jangan, biar dia kenal masjid, biar demen ke masjid. Ajarin di rumah nih, kalau sholat begini yang bagus, kalau perlu kasih duit, kalau sholatnya bagus abah kasih duit. Semangat tuh karena duit pertama, lama kelamaan dia bukan karena duit lagi, udah terbiasa enak. Ya, orang-orang tua dulu begitu. Ada satu wali min wali Allah, sudah meninggal sekarang, namanya Habib Abdul Qadir Tawallul Qutbiyah, ya, jadi kepalanya wali itu di dalam hidupnya. Beliau waktu kecil sama abahnya, waktu malam tuh kalau abahnya bangun malam, mungkin abahnya bangun jam 2, dia masih kecil, sebelum subuh dibangunin, Abdul Qadir, bangun tuh anak, Gul, Allah, suruh bilang gitu. Itu anak dibangunin, suruh bilang Allah, tidur lagi. Tapi kita nggak paham maksudnya. Dibiasakan ingat kepada Allah di waktu sahar, sebagaimana perintahkan, disunahkan kepada kita untuk qiyamul lail. Ini anak nggak bisa, belum bisa qiyamul lail. Kecil sudah aja, ayo bilang Allah, terus tidur lagi.
Cuma begitu aja. Tapi lihat hasil pendidikannya akhirnya, Masya Allah, anaknya luar biasa. Jadi wali min awliyaillah. Nah, kita mau nyontok boleh aja. Ya, boleh aja. Cuman biasanya kita kalau mau begitu, yang marah siapa? Yang marah bini kita. Apaan orang anak lagi tidur, kesian. Ya, padahal nanti di sini suruh nyemprot air ada tuh. Kan udah lewat belum? Ya. Disuruh nyemprot nggak apa-apa tuh antara suami istri. Boleh. Demi untuk ibadah kepada Allah, tapi dengan sopan tentunya, ya. Nah, nyipratin air biar dia bangun. Suami gitu kepada istri, istri pada kita. Gitu. Jangan marah. Untuk ibadah kok. Ya. Baik. Gala wahya nurun lil mu'min fi hasyrihi wa 'ala sirati wa jami'i barazikhil akhirah. Bahwasanya salat itu cahaya ketika dia dibangkitkan, bahkan di negeri akhirat semua masuk mulai masuk ke negeri akhirat itu adalah kita waktu untuk kubur tuh. Salat udah jadi cahaya. Kalau salat dijalankan dengan benar. Semuanya dibangkitkan cahaya, di mahsyar cahaya, di timbangan cahaya, jembatan Siratul Mustaqim cahaya. Semua. Ya. Naam. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara shalah. Nabi ngomong menceritakan tentang salat. Apa kata Rasulullah? Qala man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga salatnya, maka salat itu nanti buat dia cahaya di kubur. Masuk cahaya. Tadi yang di dunia udah diterangkan ya. Di kubur cahaya. Kan gelap tuh kuburan. Kalau orangnya sholatnya benar jadi terang. Gimana terangnya? Mati dulu ente. Susah nang ngomonginnya soalnya. Ya. Nah, ya. Cahaya tuh dari sholat. Nggak gelap. Walaupun kelihatannya kita ditutup begini. Ya. Nanti saya ada ceritanya di sini nanti. Ya. Baik. Terus wa burhanan. Jadi pembela nanti. Jadi pembela kita tuh. Kalau ada binatang yang mau nyerang kita, kalajengking, ular, lalat, dibela oleh salat. Bagaimana cara itu? Allah yang atur. Ya. Baik. Kemudian wanajatan yaumal qiyamah, penyelamat Anda nanti yaumul qiyamah. Waktu Siratul Mustaqim dia datang, waktu timbangan dia bela, waktu panas dia bela, waktu susah dia bela. Oleh karena itu jangan ditinggal oleh kita sholat semenjak sholat itu wajib buat kita, yakni waktu agil balik. Tinggal anak-anak kasih tahu. Jangan biarkan tidur nggak sholat, kan bapak orang tuanya tanggung jawab nanti sama Allah. Kalau sudah biasa melaksanakan sholat, nggak sholat nangis kadang-kadang tuh anak. Kalau dibiasakan sholat terus nggak sholat nangis. Ya. Jadi pembela kita tuh sholat cahaya, pembela, senjata, kendaraan kita untuk mencapai surganya dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang perintah, yang sholat kita, yang faedah siapa? Kita, bukan Allah. Faedah kita. Ya. Nah, sekarang banyak bener nih. Nah, ini kita lihat nih, faedah sholat nih. Ya. Ini menyeluruh sekarang ini. Wa min khasaisi as-shalah fi alamil qabri, akhirat tuh, barzah. Daripada keistimewaan bukan satu, khasais. Ya. Salat, keistimewaan salat di dalam kubur. Dalam kubur. Tanah ente. Kemudian dengan kain putih, kafan. Ketem orang Sunda bilang apa tuh? Yang buat gini, kalau orang Betawi bilang apa tuh? Yang buat nutup? Dinding ari. Nah, itu. Amat gini-gini Anda tuh. Kita sendiri udah. Ini ada sholat. Kalau yang punya sholat. Makanya rugi yang nggak punya sholat. Kalau punya sholat tenang dia. Lihat nih sholat. Ya. Anna tahudul musalli wa tahfadhuhu kama hafidhaha. Dia
ngelingkup, dibentengin tuh. Kalau kita selalu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seperti Anda bikin tembok yang menutup kita, ya, benteng tuh. Satu hari, 2 hari tuh, mungkin kuat gitu benteng. Apalagi tambah yang sunnah-sunnah, apalagi tambah qiyamul lail, ya, mungkin kuat benteng tuh. Nah, ya. Tahu tuh, seperti kita jaga, dia begitu menjaga juga kita nanti dia di dalam kubur. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa innahu yasma'u khafdha ni'alihim hina yuwalluna mudbirin. Itu mayit kalau ditaruh di kuburannya, diadzanin, beres, tutup kuburannya, yuruk, jalan tuh orang dengar tuh mari. Sob dia juga takut malaikat munkaran nakir bakal datang nih. Kedengeran tuh sendalnya. Lah, oh, ini dia Bang Ajis nih sendalnya. Oh, ini John, ketahuan. Tahu. Sendalnya tuh kedengeran kita jalan. Karena ada yang satu yang diharapkan oleh dia, yang satu yang dia takut. Siapa? Munkar nakir. Belum datang. Nah, datang dah munkar nakir. Terus, fa in kana mu'minan kanatis shalah inda ra'si. Kalau dia orang mukmin, lagi begitu, lagi susah, lagi takut tuh, salat di kepalanya. Salat ada di kepala. Bagian yang termulia kita di kepala kan? Nah, di kepala. Wa kana siyam an yamini. Siap puasa di sini, yang suka puasa. Jaga. Kayak apa bentuknya? Wallahu alam. Mudah-mudahan nanti kita lihat sendiri. Ya. Wa kanatiz zakat an shimali. Kalau dia zakat ada sini. Kalau yang enggak wajib zakat, Allah ciptakan lain lagi. Ya. Wa kana fi'lul khairati minas shadaqah was silati wal ma'ruf wal ihsan ila nas inda rijlih. Sementara kebaikan-kebaikan yang lain, silaturahmi, sedekah, ngomong baik, akhlak baik, ditaruh di kaki. Dan jalannya mungkin tuh jadi senjata. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita di dunia yang kita laksanakan jadi senjata buat kita tuh untuk membela di dalam kubur. Kalau ente ingin kita banyak pembelanya di dalam kubur, berbuat baik yang banyak. Banyak pembelanya. Kanan udah ada sholat, kiri ada zakat, ada puasa. Di atas sholat, kanan puasa, kiri zakat, bawah amal khair. Tutup sudah. Naam. Fayu'ta min kibali ra'sihi fatagul. Datang tuh malaikat dari jurusan kepala. Udah ada sholat. Udah ada sholat di situ yang jaga. Maki baliban khol. Jangan dari sini kata sholat. Dengar tuh malaikat. Jangan dari sini. Nggak ada pintu di sini. Saya yang kuasain nih, seolah-olah gitu. Nah, baik. Terus Sumayutu an yasari. Dia ke kiri pindah. Mau ngomongnya dari kiri nih. Menanya. Fatagul zakah yang ngomong. Maki bali badkhal. Kata zakat enggak ada jalan dari sini. Di sini enggak ada jalan. Udah ditutup kehebatan zakat. Kan pertanyaan harus. Pertanyaan keharusan bagi seorang mayit. Ya kan? Baik. Ini menunjukkan kebesaran Allah ya, menunjukkan kebesaran Allah dan bagaimana amal-amal itu bermanfaat buat yang beramal. Ya. Sumayuta min qibali rijlih. Atas nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, tentu ke belakang kan. Fayaqulu fi'lul khairat minas shadaqah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas maki bali madkhal. Ngomong juga tuh amal baik kita, kalau nggak ada jalan dari sini juga. Jadi nggak bisa deket-deket tuh, seolah-olah jadi nggak dekat. Ya mungkin kalau dekat kan dia angkat gitu ya. Orang kan gitu kan kalau dekat, kalau jauh kan nggak bisa. Misalnya seolah-olah begitu, ya, seolah-olah. Akhirnya malaikat lebih latifah lagi, lebih lembut lagi. Kan kalau orang yang jahat, serem itu malaikat munkar nakir. Enggak kayak sama orang yang baik. Kalau orang yang begini baik, munkar nakir. Kalau dia makhluk Allah kok.
Kan di dalam kalau kita waktu talqin, fa idza ja'aka al malakani al muwakkalani bika fa huwa munkar wa nakir wala yufzi'aka wala yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi azza wa jal. Kalau datang dua malaikat nanti kamu sudah nggak bisa apa-apa. Jangan jadi takut, jangan menakutkan mereka, jangan menjadi mentakutkan kamu. Jangan membingungkan kamu, karena sesungguhnya dia juga hamba daripada hamba Allah seperti kamu. Sama. Malaikat hamba Allah bukan? Hamba Allah, kita hamba Allah juga. Cuman masing-masing punya keistimewaan. Kita udah punya keistimewaan tuh gara-gara amal yang kita amalkan, yang ditunjukin oleh Rasulullah SAW. Akhirnya malaikat bilang, ijlis, duduk. Duduk kamu. Duduk tuh, kita bisa duduk tuh. Kalau hitungan komputer, dalil Pitagoras, dalil segala macam di dalam kubur segini, ditutup sama papan, duduknya gimana? Balikin aja repot, bisa duduk kok. Disinilah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nggak bisa pakai ini. Kenapa nggak bisa pakai ini? Nggak sampai. Akal kita nggak sampai. Pernah mau coba orang itu meledak alatnya, mau pakai alat, dia pakai alat ke bawah, pakai apa? Kamera, meledak, nggak bisa. Mau tahu urusan Allah, sudul. Ini ghaib urusan Allah nih. Duduk. Fajlus. Waqad musilat lahu syams wa qad danat lil ghurub. Mukanya waktu dibangunkan itu kayak cahaya matahari, tapi bukan cahaya siang. Cahaya matahari siang kan sangat menyengat kepada kita. Enggak. Matahari yang terang benderang tapi udah dekat ke maghrib, asar. Enggak panas lagi tuh. Ya, kadang-kadang indah, ada merah, bisa dibikin lukisan oleh orang. Walhasil bercahaya, indah mukanya tuh, ya. Nah, ini bisa si mayit, bisa juga malaikatnya begitu kelihatannya orang dia, bisa dua-duanya. Baik. Apa yang ditanyain? Nanya tuh malaikat munkar nakir, ya. Ara'aitaka hadzal ladzi kana qibalakum ma taqulu fihi wa ma tashhadu alaih? Kamu lihat ini. Siapa maksudnya? Dipertunjukkan kepada kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kau tahu tentang Nabi Muhammad. Siapa tuh Nabi Muhammad? Apa kesaksianmu tentang dia? Kalau orangnya suka sholat, ahli sholat, enggak ninggalin sholat, sebelum dia jawab dia ngomong apa? Fayaqul da'ni hatta usalli. Tunggu dulu, saya mau sholat dulu. Enggak langsung dijawab, dia bilang, tunggu dulu hei malaikat, saya mau sholat dulu. Kira-kira kalau yang kagak pernah sholat bisa ngomong gitu nggak sama malaikat? Ini yang sok-sok ini orang, lalu sholat juga belum tentu masuk surga. Yang nggak sholat bisa ngomong begitu sama malaikat? Bisa. Waktu itu waktu dahsyat sekali, saudara. Penentuan tuh di situ. Kalau ibarat kita main olahraga, ada apa pertama? Orang kalau olahraga pertama apa? Apa? Bahasa Inggris yang enakan dikit. Warming up. Warming up, pemanasan. Ya so bahasa Inggris dikit, ya. Pemanasan. Nih pemanasan air nih. Di sini tempatnya. Gagal habis. Gagal di situ habis. Jangan main-main sama sholat, saudara. Kerjain sholat yang bagus. Nih di sini nanti. Biar saya sholat dulu. Berani ngomong gitu sama malaikat? Kata malaikat jangan. Engkau bakal kerjain. Begitu dia ngomong begitu, ngomong biarkan saya sholat. Fa'gulun innaka sataf'al. Kamu bakal sholat. Berarti orang-orang itu nanti bisa salat di kuburnya, saudara. Kalau di dunianya ahli sholat, bisa sholat. Ya, bisa sholat. Nanti kamu bisa salat. Kata malaikat. Jawab dulu. Akhbirna amman nas'aluk. Jawab dulu pertanyaan saya. Ini tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, suruh jawab dulu. Fayaqul Muhammad, dia bisa ngomong. Kalau sholat, amalnya baik, kenal Nabi, cinta sama maulid, sering
orang yang maulid kan nyebut-nyebut Nabi terus, ya nggak? Diterangkan kehebatan Nabi. Tuh faedahnya nanti maulud tuh. Orang yang kagak maulud, nggak mau maulud, benci sama maulud, jauh dari omongan sama Nabi. Walaupun dia umat Islam nggak masalah, bukan wajib. Tapi yang maulud punya nilai tambah yang suka maulud. Kenapa? Nanti yang ditanyakan Muhammad, bukan Salim, bukan Umar. Lah di mana di maulud terus-terusan ya Rabbi sholli ala Muhammad terus Muhammad. Ke bawah dong. Nggak lupa kita di kubur tuh Muhammad sering. Dia bakal jawab, Muhammadun asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi dia adalah pesuruh Allah. Dan dia datang dengan kebaikan daripada Allah. Udah cukup dah. Pesuruh Allah dan dia datang dengan kebaikan daripada Allah. Kita kan iman berarti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jawab gitu tuh. Kata yang sholat. Terus fayuqalu lahu ala dzalika hayyita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Engkau hidup dengan itu. Seolah-olah malaikat gini. Ini saya ya, ini dari saya. Jempol kamu. Berarti kamu hidup dengan itu, benar kamu. Terus kamu mati juga dengan itu. Betul, beruntung kamu. Dan engkau perlu ketahui, kata malaikat, nanti kamu akan dibangkitkan dengan kalimat ini di sisi Allah SWT. Memang itu yang diminta. Maksudnya mati mukmin di dalam kubur, mukmin dibangkitkan mukmin. Wah. Terus dibukain saudara. Ada musiknya. Eng ing eng. Ya, kayak gimana tuh musiknya? Tahu tuh, ya? Dari saya nih sih. Yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Dibukain. Hah? Dibukain pintu surga, salah satu pintu surga. Wallahu alam kayak gimana tuh ya? Ya, buka. Fayuqallahu hadza maq'aduha. Ini tempat kamu nanti. Ini tempat kamu nanti. Kalau kita orang baik. Wa ma'adallahu laka fiha, dan segala yang disediakan buat kamu nanti di akhirat. Fayazdadu ghibtatan wa surura. Waduh, itu kalau ada begitu, gol sudah. Senangnya bukan main dia, bahagia. Udah gak kelihatan lagi tanah, ular, ulat, bau, tulang, nggak ada yang kelihatan. Yang kelihatan surga dan kenikmatan-kenikmatan surga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari apa itu? Kita menjaga sholat kita ketika hidup di dunia. Ujiannya kan banyak sholat itu. Pekerjaan, ya. Banyak. Keluarga, waktu, banyak urusannya. Mesti kita lawan hawa nafsu. Laksanakan sholat dengan baik. Nah itu, udah gol tuh sudah. Lulus dia sudah. Kalau sudah dapat itu, sudah lihat tempatnya. Bayangin aja, belum kerja, kamu direktur jenderal, gaji kamu 500 juta per 10 hari. Waduh, sakit sembuh. Kalau sakit 500 juta per 10 hari. Allah. Kira-kira gimana tuh orang? Belum kerja, udah dikasih tahu, kamu punya jabatan ini, gaji kamu sekian, tunjangan kamu ini. Kadang-kadang kelengar daripada saking senangnya. Itu kita begitu. Udah dikasih tahu, nih tempat kamu nih. Allahu Akbar. Apa sih modalnya? Modalnya nggak banyak. Jaga sholat 5 waktu. Kita juga jaga, istri juga dikasih tahu, anak-anak juga dikasih tahu, dan siapa yang di bawah pertanggungan jawab kita kasih tahu. Kalau ente bos di perusahaan, jangan lupa bikin musola di tempat kerja. Jadi ada cahaya tuh, kan sholat cahaya, ya. Supaya ada cahaya, bikin kan tempat musola. Ajak itu bawahan kita untuk sembahyang jamaah. Terasa lebih kuat persaudaraan, lebih kuat tali ruhnya. Nanti lebih kuat juga dia jujurnya kepada kita berkah sholat yang dilaksanakan di kantor kita, kayak di mana terserah. Kalau ente memang jadi bos gitu, di rumah ya dengan keluarga kalau bisa. Paling tidak ente sendiri sholat di masjid misalnya. Ya. Yang penting
penting mereka diajarkan untuk tidak meninggalkan sholat fardu. Tuh begitu. Masih ada waktu berapa? Berapa? 1 menit. Masya Allah. Ajib ya. Ya, terakhirnya kita dibukakan pintu surga. Mudah-mudahan saya dan saudara-saudara termasuk yang di hadits ini. Tuh, alhamdulillah ya, pas. Mudah-mudahan kita masuk di situ dan ditunjukkan kepada kita pintu surganya Allah SWT. Mati kita dengan husnul khatimah, dengan tenang, dengan tentram, dengan cahaya. Berkah salat 5 waktu yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ajak istri, ajak anak, dan siapa yang di bawah tanggung jawab kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggal, karena itu udah tanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuk ya. Saya nggak sengaja ya, terakhir. Kita kan menginginkan kebaikan di akhir. Ini kan kebaikan di akhir. Subhanallah, kita juga haji kebaikannya alhamdulillah di akhir. Kita ngomong soal surga lagi. Ditutup dengan urusan masuk surga dan ketenangan di surga. Mudah-mudahan kita min ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.